Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PBO akan melanjutkan proyek Progress Group 7. Yang pertama untuk generalnya, in-depth analyze business process, data formats, design mockups, recorded presentation. Untuk deskripsinya, yang pertama membuat kelas diagram untuk menggambarkan terkait bagaimana aplikasi akan bekerja. Yang kedua membuat sequence diagram untuk menampilkan alur kegiatan user pada saat penggunaan aplikasi nantinya. Yang ketiga, memperbaiki IRD apabila terdapat kekurangan. Yang keempat, membuat CDM berdasarkan IRD yang dibuat. Yang kelima, membuat mockup dari aplikasi yang akan dibuat. Untuk bagian presentasi, yang pertama judul dan kelompok, list anggota kelompok, pembagian role kerja, berdeskripsikan presentasi dimulai dengan menampilkan dan membacakan judul proyek dan asal kelompok. Selanjutnya memperkenalkan masing-masing anggota kelompok. Setelah itu satu orang mewakili untuk membacakan pembagian role kerja dari masing-masing anggota kelompok. Deskripsi singkat proyek menjelaskan dengan singkat terkait proyek yang mau dibuat dan tujuan dibuatnya proyek tersebut. Kelas diagram menjelaskan kelas diagram sebagai model bagaimana aplikasi akan bekerja. Sequence diagram menjelaskan sequence diagram yang menampilkan alur kegiatan user pada saat penggunaan aplikasi nantinya. IRD dan CDM menjelaskan IRD bila ada perubahan, dilanjutkan dengan menjelaskan CDM. Mockup menjelaskan mockup yang telah dibuat berdasarkan fitur utama yang telah diperoleh. Penutup menyampaikan beberapa kata penutup dan menyampaikan ucapan terima kasih. Untuk IRD-nya sendiri, akan ada entity login beratribut username dan password. Lalu mengakses ada tiga fungsi, yaitu menginput barang yang baru dibeli beratributkan nama item, kode item, harga item, dan jumlah. Lalu entity menghitung total barang beratributkan nomor transaksi, ID barang, nama barang, jumlah barang, harga, total, dan fungsi terakhir mengeluarkan bon belanja. Lalu setelah login akan ada pilihan untuk keluar. Sedangkan untuk CDM-nya sendiri akan ada menginput barang yang baru dibeli, itu diakses oleh login, dan menghitung total barang yang diakses oleh login. Dalam login, yang menjadi primary key-nya adalah username, dan atribut lainnya adalah password. Login akan mengakses menginput barang yang baru dibeli yang memiliki primary key, kode item, dan beratributkan nama item, harga item, dan jumlah. Login juga dapat mengakses menghitung total barang dengan primary key, yaitu nomor transaksi, beratributkan nama barang, harga, jumlah barang, total, ID barang. Sekian hasil dari progres project kami. Untuk pekerjaan lebih lanjut akan kami presentasikan di minggu berikutnya. Terima kasih. Selamat sore, jadi di sini saya akan mendemokan aplikasi kasir yang sudah terbangun dalam NetBeans. Pertama, kita jalankan terlebih dahulu. Pada laman login, kita diminta untuk menginput masukkan username dan juga password. Username di sini hanya satu, yaitu staff. Kami membuatnya dengan cashier staff, dan juga passwordnya adalah accurate. Kemudian ketika mengklik button login, akan masuk ke main menu. Nah, berikut adalah main menu tampilan dari kasir kami. Di sini ada nomor transaksi dari user, dari pembeli, kemudian ada ID barang yang dibeli, nama barang yang akan diinput oleh kasir, harga, dan jumlah. Ketika kasirnya atau staffnya menekan tombol add, maka barang yang dibeli akan masuk ke dalam tabel berikut, yang dimana artinya akan masuk ke dalam database yang barang yang sudah dibeli. Kemudian di sini akan muncul tampilan total harga yang dibeli. Kemudian ada total bayar. Bayar ini adalah uang yang diberi oleh pembeli. Kembalian adalah
kembali dari uang dari si pembeli yang dikurang dengan total bayarnya. Date di sini adalah tanggal pembelian, yaitu tanggal hari ini seperti itu. Clear ini adalah untuk menghapus daftar beli. Misalnya pembeli itu tidak jadi untuk membeli barang tersebut. Kemudian ada menu add item. Nah, add item ini akan masuk ke database barang. Untuk memasukkan nama barang baru, kita perlu masukkan nama itemnya. Kita misalkan biskuit. Kode itemnya adalah Roma 1234. Kemudian harga itemnya adalah 15 juta. Jumlahnya adalah semisal 30 buah. Ketika kita menekan tombol add, maka akan keluar message box, yaitu item berhasil disimpan, yang artinya barang yang bernama biskuit ini udah tersimpan di dalam database. Kita klik OK, maka dia akan kembali ke main menu, kemudian mari kita lihat ke database-nya. Kita select stars from barang untuk menampilkan, melihat apakah barang tadi tersimpan dalam database atau tidak. Nah, ternyata tersimpan ya. Nama barang biskuit dengan kode barang Roma 1234 dengan harga barang 15.000, jumlahnya ada 30 yang ditambahkan pada saat waktu tersebut. Kemudian kita kembali ke aplikasi. Nah, setelah itu ketika ingin keluar, kita akan menekan tombol logout. Maka akan kembali ke menu login. Demikianlah demo dari aplikasi yang sudah kami bangun sampai saat ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya ini merupakan tampilan mockup dari aplikasi kami. Seperti dapat dilihat di sini pengguna akan dihadapkan terhadap halaman masuk, yaitu nanti pengguna akan memasukkan username dan password, lalu menekan tombol submit, lalu akan masuk ke bagian main menu. Jadi di main menu ini terdapat nanti ada sejenis grafik, ada total sales harian, total order, baru ada penjualan selama sebulan, baru ada total supplier. Baru nanti di bawah sini ada terdapat sejenis status bar yang menampilkan tanggal, hari, dan jam. Baru di sini terdapat menu supplier, inventory, dan sales report. Nah, di yang sejauh ini yang kami telah eksplorasi itu sampai sales saja. Setelah seperti yang dijelaskan oleh teman saya yang tadi, jika didesainnya nanti kami akan membuat nanti di sini sebagai tempat barang apa saja yang dimasukkan ke keranjang. Baru nanti di sini ada totalnya, lalu di sini nanti kami berencana untuk menaruh nama-nama jenis barangnya saja gitu. Baru nanti untuk di supplier, nanti di sini nanti kami akan menambahkan untuk penambahan data supplier tentang barang-barang kami supaya dapat di-track jika ada postpone pay atau kasbon begitu. Baru di inventory untuk pengecekan barang, lalu di sale report untuk menampilkan laporan penjualan. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.